Jumpa kembali di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Bank penerbit kartu kredit wajib memberikan jawaban ke OJK atas surat somasi dari debiturnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satunya dari bank penerbit kartu kredit yang telah disomasi oleh seorang putri dari debitur kartu kredit Bank Mandiri, di mana yang memiliki hutang kartu kredit adalah ibunya, tapi yang diteror, yang diganggu di kantor kerja kepimpinan adalah anak dari seorang debitur yang saat ini sedang menunggak hutang kartu kredit. Sekaligus saya akan menunjukkan bahwa efek somasi ini adalah sangat penting dan berfungsi dengan baik dan benar ketika kita berani untuk melayangkan somasi. Ketika itu pula teror atau tata cara penagihan kartu kredit yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP akan dihentikan oleh pihak kolektor. Dan perlu Anda ketahui bahwa ketika kita mensomasi, itu pertama kali bank penerbit kartu kredit yang kita somasi akan memberikan surat balasan kepada orang yang mensomasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah bank penerbit kartu kredit yang kolektornya menteror orang yang bukan pemegang kartu kreditnya, yaitu putri dari seorang debitur yang diganggu, telah diberi balasan oleh bank penerbit kartu kredit, kebetulan Bank Mandiri. Itu Bank Mandiri tidak hanya cukup berhenti demikian, tapi Bank Mandiri harus memberikan klarifikasi atau jawaban kepada OJK atas adanya tembusan karena somasi yang dibuat oleh putri seorang debitur tadi ditembuskan oleh OJK, sehingga itu pun harus dijawab oleh Bank Mandiri. Ini adalah sebuah wacana edukasi terutama pada para penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia yang kebetulan mungkin sedang mengalami kondisi finansial yang sedang sukar, mengalami gagal bayar utang kartu kredit, menunggak utang kartu kredit, dan diteror. Dan yang diteror itu adalah bukan pemegang kartu kreditnya. Saya akan langsung bacakan dulu, dan ini nanti akan saya tempel ya. Saya akan tempel di kanal, di akun Instagram osi underscore catatan kehidupan osi underscore catatan underscore kehidupan, agar supaya Anda bisa mentelaah isi suratnya dan lebih detail Anda bisa mengerti manfaat dari somasi itu sendiri. Yang pertama, atasnya adalah kanan, pojok kanan adalah kop atau logo Bank Mandiri. Kemudian pojok kiri adalah nomor OPT titik CCR
garis miring CHM titik 13885 garis miring 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 kepada yang terhormat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Jadi ketika ditembuskan ke OJK, ditembuskan ke Bank Indonesia, itu bank mempunyai kewajiban untuk menjawab kenapa kamu melakukan begitu, dan ini yang saya bacakan surat yang sudah sampai adalah tembusan untuk perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta DKI Jakarta. Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun nomor 42 RT RW 01 garis miring 05 Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10410 diupekan kepada Bapak Suharman Tabrani selaku Direktur Deputi Kepala Perwakilan. Perihal klarifikasi atas pengaduan Ibu X. Sehubungan dengan surat yang kami terima dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta nomor 25 garis miring 331 garis miring JKT garis miring SRT garis miring RHS tanggal 02 Agustus 2023 yang kami terima pada tanggal 4 Agustus 2023 perihal penagihan mandiri kartu kredit. Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pada tanggal 27 Juli 2023 kami telah menerima surat pengaduan yang sama dari Ibu X melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung APPK OJK kurung tutup dengan nomor tiket P230701711 perihal penagihan mandiri kartu kredit. Poin 2. Sehubungan dengan tunggakan pembayaran tagihan mandiri kartu kredit Ibu Suharti sebelumnya kami telah berupaya menghubungi Ibu Suharti untuk menyampaikan informasi tagihan dan penawaran program keringanan pembayaran tagihan kartu kredit mandiri, namun sulit terhubung sehingga kami menghubungi keluarga dekat Ibu Suharti untuk menitipkan pesan dengan harapan Ibu X
dapat memfasilitasi komunikasi kami dengan sebentar ya. Namun sulit terhubung dengan, sehingga kami menghubungi keluarga dekat Ibu Suharti untuk menitipkan pesan dengan harapan Ibu X dapat memfasilitasi komunikasi kami dengan Ibu Suharti sehingga terdapat kesepakatan penyelesaian atau pelunasan tagihan mandiri kartu kredit. Mohon maaf karena filenya tadi terpotong sehingga saya ada jeda berhenti. Poin 3. Menindaklanjuti pengaduan Ibu X, kami telah menghentikan komunikasi melalui telepon ke nomor telepon seluler dan tempat kerja Ibu X terkait tunggakan pembayaran mandiri kartu kredit. Nomor 4. Menanggapi pengaduan Ibu X tersebut, kami telah menyampaikan penjelasan dan penyelesaian pengaduan melalui surat tanggapan nomor OPT.CCR.CHM 13/133/2023 tanggal 3 Agustus 2023, lampiran tanggapan atas penagihan mandiri kartu kredit. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami PT Bank Mandiri Persero Tbk Customer Care Group. Penandatangannya Asih Sami Hadi, menjabat Senior Vice President, dan diteruskan ke Ibu X. Jadi video ini menjelaskan bahwa ketika kita mensumasi dan kita tembuskan ke OJK, itu pihak bank penerbit kartu kredit akan disurati oleh OJK atau Bank Indonesia tentang adanya aduan. Maka dari itu di poin 1 sudah ditulis bahwa sebelum poin 1 sudah ditulis bahwa sehubungan dengan surat yang telah kami terima dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta nomor 25/25/JKT/SRT/RHS tanggal 2 Agustus. Itulah yang menjadi topik yang saya bagikan sebagai sebuah wacana edukasi bahwa bank tidak bisa mengabaikan adanya surat somasi, karena ketika kita tembuskan kepada OJK, kita tembuskan kepada Bank Indonesia,
mereka akan ditegur, dijewer. Dan di sini saya masih menanti jawaban klarifikasi karena Bank Mandiri beralasan kepada Bank Indonesia bahwa Ibu Suharti tidak bisa dihubungi. Padahal itu adalah omong kosong belaka dan surat itu baru dikirim oleh putrinya tanggal 15 Agustus 2023. Dan sebagai informasi bahwa Bank Mandiri ini atau bank-bank lainnya ini menterornya dengan miss call saja, jadi seolah-olah tidak bisa dihubungi. Contoh dari 081183974212, kemudian dari 081183974445, kemudian 4 akhiran digitnya yang saya sebutkan karena yang depannya sama semua 7469, 081183974469, kemudian 081183974441, 081183974477, 081183974433, 08118397 318, 08118397 319, 08118397 355, 08118397 459, 08118397 393, 08118397 408, 08118397 298, 08118397 351, 08118397 343. Dan ini semua nanti akan saya masukkan di akun Instagram Catatan Kehidupan. Dan ini sengaja menelpon miss call cuma miss call dengan sebuah tujuan bahwa seolah-olah debiturnya tidak bisa dihubungi, padahal ini adalah fitnah belaka. Dan semoga Anda semakin mengerti bahwa walaupun Anda sebagai debitur yang saat ini sedang macet, yang mungkin saat ini sedang mengalami kegagalan atau sedang menunggak utang kartu kredit itu, Anda tidak perlu takut, tidak perlu was-was ketika Anda ini diteror keluarga tidak serumahnya. Ingat ya, poin 2. Kalau memfasilitasi, menanyai nomor teleponnya orang yang tidak bisa dihubungi debiturnya, itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Tapi di kesempatan yang akan datang saya akan mensetelkan rekaman voice record antara seorang putri debitur dengan pemegang kartu kredit dengan kolektor deskol, bahwa dialognya itu adalah dialog yang menteror, bukan menanyai, memfasilitasi atau bahkan ingin untuk supaya bisa mendapatkan atau menghubungi Ibu Suharti. Sudah jelas-jelas pemegang kartu kreditnya itu bisa dihubungi, tapi ini orang yang tidak memegang kartu kredit, dia diteror, dibully, dihakimi, dipermalukan. Dan ini sebenarnya kalau kita mau masukkan dalam ranah tindak pidana, itu sudah pasti akan masuk ke pasal pencemaran nama baik. Kiranya video ini bisa bermanfaat dan kiranya Anda semakin sadar
bahwa sedang menunggak utang kartu kredit itu memang dilema, dan pemegang kartu kreditnya sendiri harus mau menjawab. Dan ketika kolektor melakukan penagihan kepada yang bukan pemegang kartu kreditnya, niscaya dan percayalah, dengan Anda mensomasi itu akan berhenti secara total. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Anda bisa mengerti. Yang lalu saya sudah mengupload format surat balasan dari Bank Mandiri kepada pensomasi, dan yang hari ini video yang saat ini sedang Anda tonton adalah surat dari Bank Mandiri membalas surat dari perwakilan Bank Indonesia atas adanya somasi yang disisihkan ke Bank Indonesia dan ditembuskan ke putri pelapor Ibu X, sehingga negara kita ini bukan negara hukum rimba, ini adalah negara hukum. Sehingga jika tata cara penagihan yang dilakukan ini sudah menuju ke proses yang keluar dari jalur, bahkan menuju ke premanisme, bully, penghakiman, pencemaran nama baik, Anda sebagai debitur walaupun saat ini memang sedang menunggak, tidak artinya Anda bisa, bahasa Jawanya diunyo-unyo, bahasa Jawanya bisa dikeplak ndase, istilahnya seenak gue, semau gue. Karena itulah yang saat ini terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi penunggak debitur, khususnya hutang kartu kredit. Itu cara penagihannya adalah sangat-sangat arogan dan tidak memberikan asas nilai kemanusiaan, bahkan asas keluhuran sebagai manusia, pelanggaran hak asasi manusia, bahkan cenderung melakukan sebuah tindakan yang biadab. Dan jika Anda semua tidak mau bersatu padu dengan kami, tidak mau melayangkan somasi atau bahkan melaporkan sebuah kasus tindak pidana, entah itu pencemaran nama baik, entah itu pengancaman, itu mereka akan lebih semau gue, dan itu akan semakin menjadikan atau menyuburkan hukum rimba. Jangan sampai kasus penagihan dari Bank Citibank atas seorang debiturnya dengan menyuruh datang, dibentak-bentak, digebrak-gebrak, dan akhirnya debitur tadi stres, depresi, dan kena sebuah serangan mendadak, entah itu hipertensinya, entah itu jantungnya, dan mengakibatkan meninggal dunia. Ini bisa berulang lagi, terutama bagi generasi muda kita, anak-anak debitur yang saat ini sedang macet. Mereka rentan sekali untuk depresi akibat kolektor sengaja melantangkan suara, membentak-bentak orang tuanya yang mempunyai hutang, dan itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan mental mereka. Semoga video ini bermanfaat, dan saya selalu mengingatkan, jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.